Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Dan tetap semangat belajar di semester 2 ini ya. Di semester 2 ini untuk kelas 9 ada 2 bab lagi ya. Materi bab 5, kesebangunan dan kekongruenan. Dan bab 6 ya, bangun ruang sisi lengkung. Oke, sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada bagian pertama ini ya, bab 5 kesebangunan dan kekongruenan, kita akan membahas kesebangunan dua bangun datar ya. Oke, kita akan bahas secara pendekatan MNR ya, matematika nalaria realistik. Oke, standar kompetensi yang kita sama-sama capai adalah yang pengetahuannya ya, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian keterampilannya, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan belajar kita hari ini adalah ya, belajar akan berhasil kalau kalian ya, dapat menjelaskan pengertian kesebangunan ya, dan kekongruenan. Kalian dapat menentukan kesebangunan ya, menentukan kesebangunan pada bidang datar, menjelaskan syarat dua bangun datar sebangun atau kongruen, menjelaskan sifat ya, sifat dua bangun sebangun atau kongruen, bangun datarnya, menentukan panjang salah satu sisi dua segitiga yang sebangun atau kongruen, yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruenan. Peta konsep yang akan dipelajari pada bab ini adalah kesebangunan dan kekongruenan ya. Kita akan bagi menjadi ada syarat kesebangunan ya, bangun datar. Nanti akan kita bahas kesebangunan segitiga ya. Sudah kita bahas juga syarat kesebangunan segitiga ya. Syaratnya adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Kita akan bahas. Kemudian syarat yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Itu akan kita bahas secara rinci nanti ya. Kemudian pelajari juga setelah yang kesebangunan juga syarat kekongruenan bangun datar. Kemudian kekongruenan pada segitiga, syarat kekongruenan segitiga ya. Ada apa nih? SSS ya, sisi ya. Kemudian sisi sudut sisi. Nah, kemudian sudut sisi sudut. Nah, masalah nyata ini salah satu ya, masalah nyata. Misalkan Pak, contohnya seperti ini. Ukuran gambar sketsa sebuah menara ya, sebuah menara ya, menara Eiffel-nya. Contoh ya nih ya. Pada selembar kertas memiliki tinggi 16 cm. Tingginya 16 cm dan lebarnya 9 cm. Jika tinggi menara tersebut 2000 kali ya, tinggi menara yang sesungguhnya ya, 2000 kali tinggi menara pada gambar. Nah, menurut kalian berapa ukuran lebar sebenarnya menara tersebut? Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar ya, bisa terjawab nih masalah ini ya. Kita akan kembali ke masalah ini untuk menjawabnya ya. Oke. Oke, ke pemahaman konsep ya. Ke pemahaman konsep. Nah, misalkan ada sebuah aula, ini yang pertama nih ya. Sebuah aula direncanakan akan dibangun dengan panjang 60 meter. Lebarnya 48 meter dan tingginya 9 meter. Jika miniatur aula mempunyai panjang 20 cm, maka lebar dan tinggi miniatur aula itu adalah ya, berarti ada aula yang ukuran sebenarnya, kemudian ada miniatur aula dengan panjang 20 cm ya. Dicari lebar dan tingginya ya. Ini berhubungan materi dengan materi kesebangunan ya. Oke, kita akan bahas ya. Oke, kalian bisa nyoba dulu ya. Oke, kita akan bahas.
Oke, misalkan ada ini kita buat gambar ya. Jadi kalau bangunan itu harus membandingkan dua bangun datar ya. Ini aula yang sebenarnya. Oke. Oke. Ini berapa nih ukuran panjangnya? Panjangnya 60 meter. Kemudian lebarnya 48 ya. Tingginya ya. Jadi kita buat ini ya. Kita buat ini aja. Oke. Berarti bangun datar ya. Kita buat ini deh. Aula ya. Sketsa aula ya. Nah ya. Panjangnya 60 meter. Lebarnya 48 meter. Tingginya 9 meter. Nah, kemudian ada miniaturnya aulanya ya, buat jenis ya. Miniatur berarti kecil ya. Oke. Nah, ya. Ini 20 cm ya. 20 cm. Nah, ditanya lebarnya berapa ya? Misalnya lebarnya L ya. Lebarnya berapa, kemudian tingginya yang ditaruh. Nah, ini berapa nih? Tingginya. Lebarnya dan tingginya yang ditanya. Nah, ini aula yang sebenarnya dan miniatur aula ini adalah sebangun ya, sebangun, sebangun seperti ini. Nah ini kita membandingkan, nah nanti kita bandingkan ya, ya prosesnya adalah kita tinggal bandingkan caranya. Jadi 60 ya panjang dengan panjang ya, untuk satuan tidak masalah ya, tidak masalah nanti juga saling menghilangkan ya. 60/20 ya, jadi panjang dibandingkan dengan panjang gitu ya. Oke, kemudian lebar dibandingkan dengan lebar. Dengan lebar ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tinggal bandingkan. 60/20 sama dengan 48. Lebar pada miniaturnya L ya. Boleh. L ya. X juga boleh ya. Oke, bisa kita sederhanakan ini ya. Kita bisa coret. Kita bisa coret ini ya, nolnya ya. Oke. Kita tinggal prosesnya, proses kali silang ya. Proses kali silang. Nah, gitu ya. Maka 6 kali L ya. 6L sama dengan 48 kali 2 ya. 48 dikali 2. Oke. Maka lebarnya sama dengan 48 dikali 2 dibagi 6 ya. Oke, kita sederhanakan juga ini. Oke. 48 kita bagi ya dengan 6 ya. 8 ya. Hasilnya 8. 48 bagi 6. Nah, maka lebarnya adalah oke, lebarnya 8 kali 2 ya. 8 dikali 2. Maka sama dengan 16 ya. 16. Nah, karena miniatur ini dalam satuan sentimeter ya. 16 cm lebarnya. Oke. Nah, ya. Dengan cara yang sama kita menentukan tingginya. Oke, tinggi kita bandingkan dengan tinggi ya. Oke. Berarti kita tinggi dengan tinggi. Oke, ya, tinggi dengan tinggi ya. Tinggi dengan tinggi. Kita ini dulu ya. Oke, tinggi dengan tinggi. Oke, tinggi dengan tinggi ya. Oke, tinggi dibandingkan dengan tinggi. Oke. Oke, berarti kita akan bandingkan juga ya. Oke. Ya, boleh dengan apa? Dengan lebar boleh atau dengan panjang aja ya.
60 panjang berbanding panjang, 60 berbanding 20 sama dengan 9 berbanding T ya. Oke. Kita bisa coret ya tadi ya. Nolnya kita bisa coret ya. Kalau 6 bagi 2 juga bisa ya, 3 ya. Boleh juga. Kita gunakan kali silang ya. Proses kali silang. Oke. Ini berapa ini? Jadi 6 kali T ya. 6T. Oke, sama dengan 9 kali 2 ya. 18 ya. 18. Maka T-nya berapa nih? 18 dibagi 6. Oke, sama dengan 3 cm. Berarti tingginya 3 cm. Jadi simpulannya, oke, simpulannya berarti lebarnya, tadi berapa? 16 ya? Lebarnya 16 cm dan tingginya 3 cm. Oke ya, jadi dengan perbandingan. Nah, ini bisa kita simpulkan di sini ya. Jadi kita dapat kita simpulkan. Oke, tadi panjang sebenarnya dibagi dengan panjang miniatur ya, itu sama dengan lebar sebenarnya dibandingkan dengan lebar miniatur. Atau sama dengan juga ya, dengan tinggi sebenarnya berbanding tinggi miniatur. Ini proses mengerjakan sebangunan ya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Oke, pemahaman konsep yang kedua kita lanjutkan ya. Oke. Perhatikan gambar ya. Ikut ya. Jadi ada segi 4 ya. Trapesium. Ada yang trapesium kecil ya dengan panjang 12, tingginya 8 ya. Dan trapesium FEHG ya. Panjang 18. Kemudian coba trapesium ABCD sebangun ya dengan trapesium EFGH. Tentukan panjang EH. Oke ya. Kita akan menentukan panjang EH-nya. Oke ya. Ini 8 ya. Ini X ya. Kita EH kita simbolkan dengan X. Supaya lebih mudah ya. Oke. Nah, kita harus perhatikan ini. Cara mudahnya adalah oke, kita akan bandingkan yang seletak, yang bersesuaian ya. 12 dengan apa nih? 12 seletak dengan ini ya, betul ya? 18 ya. Seletak dengan 18 ya. Kita bandingkan. Artinya berarti 12 per 18 itu sama dengan, apakah 8 sama dengan X ya? Seletak atau sebanding atau dengan FG. Nah, kita harus hati-hati nih. Karena bangunnya terbalik ini ya. Apakah 8 dengan FG atau 8 dengan EH? Ini panjang, ini panjang. Ini pendek ya di segitiga di trapesium masing-masing ya. Betul ya, sehingga ini apa namanya? Ya, ini dengan 8 dibandingkan dengan X ya. Oke, maka sama dengan 8 berbanding X. Oke. Ini kok bisa tidak dihapus. Ya, oke. Oke. Nah, ulang ya. Oke, jadi apa? 8 dibandingkan dengan ini. Yang seletak ini ya. Bersesuaian. Oke, tinggal proses kali silang ya. Tinggal proses kali silang. Nah, gitu ya. Atau bisa kita sederhanakan dulu boleh, silakan ya. Langsung juga boleh ya. Langsung kita prosesnya. Langsung 12X ya, 12 kali X sama dengan 8 dikali 18 gitu ya. Oke, maka X sama dengan 8 kali 18 dibagi dengan 12. Oke, bisa kita sederhanakan ini ya. Kita bisa sederhanakan
Ini kita bagi 6 ya, boleh ya. Kita bagi 6 berapa? 18 bagi 8. 18 bagi 6 3 ya. Ini 18 bagi 12 bagi 6 2. Oke. Ininya bisa kita coret lagi, duanya dengan 8 dibagi 2 ya, bisa ya. 8 dibagi 2 ya. Ini 1 ini. Oke. Sehingga X-nya berapa ini? Sehingga X-nya sama dengan 4 kali 3 ya. 4 dikali 3. Oke, sama dengan 12 cm. Oke. Sehingga jadi X-nya adalah 12 cm. Oke, ya. Mudah ya, ini ya, bangunan ya. Tinggal membandingkan yang seletak ya, atau yang bersesuaian. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang ketiga ya, supaya semakin paham. Mudah-mudahan semakin paham ya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada segi banyak ya. Terlihat di gambar ini, ukurannya 24, 24, 28 ini Y. Ini 12, 12, 16. Oke, perhatikan dari gambar ini, gambarnya sama nih ya, bentuknya sama ya. Hanya ukuran saja yang berbeda ya. Ini artinya berarti sebangun ya. Pasangan segi banyak dalam gambar di atas sebangun ya. Antara gambar bidang datar ini dengan bidang datar yang kedua ya, yang kecil ya, yang besar dengan yang kecil ya. Oke, tentukan nilai X dan Y. Oke, nah kita tentukan dulu nih, mana yang seletak ya. Oke. Ini kita untuk menentukan nilai X, X ini seletak dengan apa? X ini, ya, X ini seletak dengan ini ya, 8 ya. Jadi ini dengan ini ya, boleh ya. Oke, kita akan bandingkan ini dengan kita yang mudah dengan apa nih? Boleh ya 24 ya dengan ini ya. Oke, sekarang 24 ini bersesuaian dengan ini gambarnya kebetulan masih mudah ya. Nanti mungkin bisa juga dibalik-balik ya. Yang penting harus ada, kalian harus jeli betul ini posisi mana yang sisi yang seletak atau bersesuaian ya. Oke, kita akan bandingkan ya. Oke, kita akan bandingkan 24 itu akan bandingkan dengan berapa? 12 ya. Oke, pas sudah gambarnya. Sama. Itu sama dengan apa? 28 berbanding X. Betul, bagus ya. Oke. Bisa juga kita coret dulu ya, boleh ya. Kita bantu juga, kita boleh begini ya. Kita sederhanakan 24 dengan 12 bisa ya. Ini 2, ini 1 ya. Oke, baru kita kemudian kita kali silang ya. Kita kali silang prosesnya. Oke, kita kali silang ya. Maka X kali 2 ya. Maka 2X sama dengan 28 kali 1, 28. Maka X sama dengan 28 dibagi 2 ya. Oke, sama dengan 14. Oke ya. Oke, 14 ya. Jadi X-nya ini 14. Oke ya. Kemudian Y, nah ya, boleh ya. Sama juga ya. Kita Y dibandingkan yang posisi letak mana ini ya. Y dengan ini ya. Nah, ini. Oke, saya gunakan yang tadi ya. Lebih mudah ya. Oke, kita gunakan apa? 24 berbanding dengan 12 itu sama dengan Y berbanding dengan 16. Y dengan 16 ya. Oke, bisa juga kita coret tadi ya. Kita coret dulu ya. Kita sederhanakan. 24 dibagi 12, ini 2, ini 1 ya. Kemudian prosesnya kali silang. Kali silang. Oke. Jadi berapa nih? 1 kali Y ya. Maka 1 Y ya. 1 Y atau Y sama dengan 16 kali 2 ya. 16 kali 2. Maka Y sama dengan adalah 32. Oke. Jadi X-nya tadi berapa? X-nya 14 ya. Oke, kemudian Y-nya sama dengan 32. Oke. Oke ya, mudah ya pembangunan ya. Oke,
Oke, silakan dipahami dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang keempat ya. Semakin paham nih mudah-mudahan. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada ya, ini ada dua segi empat ya. Oke, ada segi empat. Oke, ini ada 3 ya. X ya 2 4 ya. Sementara 5 6. Oh, bentuknya masih sama ya. Bentuknya tidak dibalik-balik artinya. Ini bentuknya sama tapi kurang berbeda ya. Sebangun ini ya. Oke, segi 4 ABCD. Oh, ini ABCD. A B C D ya. Oke, lupa nulis ya. Sebangun dengan segi 4 RSTU. Oke. RSTU. Oke. Ya. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke. X ya. Oke. Coba kalian lihat ya. X itu bersesuaian atau serentak dengan apa? Dengan 6 ya, betul ya? Dengan 6. Dengan 6. Oke, kita bandingkan berarti ya. Berarti X berbanding 6. Gitu ya. Nah, kita dengan yang mana nih? Ini ya, 3 dengan 5 ya. Karena sama-sama kalau 2 dengan Y kan ini masih variabel. 4 dengan Z juga variabel ya. Kita gunakan 3 dengan 5. Oke. 3 itu seletak dengan 5. Oke. Ya. Kasih panah supaya, kenapa kasih panah? Supaya jangan kebalik ya. Khawatir ini 6 berbanding X, ininya 3 berbanding 5 ya. Harus searah ya. Jadi kalau X berbanding 6, maka 3 berbanding 5. Oke, maka 3 berbanding 5. Kalau arahnya kebalik, bisa perbandingannya terbalik ya. Bukan ya. Oke. Nah, kita kali silang sama ya. Prosesnya sama semua ya. Kali silang. 5 kali X ya. Maka 5X sama dengan 6 kali 3, 18. Oke, maka X-nya berapa? 18 bagi 5. Berapa? X-nya jadinya berapa? 3,6 ya. 3,6. Oke, sip. Oke, X-nya 3,6. Oke, kita akan cari Y-nya ya. Oke, Y ya. Y-nya kita akan cari Y. Oke, pakai ini deh. Y-nya 2 ya. 2 bersesuaian dengan Y. Oke. Gitu ya. Sama ya. Oke, coba. Y ya, tadi ya. Berapa? Tadi boleh. Y berbanding atau 2 ya. 2 berbanding Y ya. 2 berbanding Y itu sama dengan, kita gunakan dengan 3/5 aja ya. Sama ya. 3/5. Oke. Kali silang. Betul. Ya. Kita gunakan ya, beda. Nah, sekali silang. Gitu ya. Oke, jadinya berapa? Y kali 3 ya. 3Y, misalkan yang variabelnya yang kita cari di sebelah kiri ya. Sama dengan 5 kali 2, 10 ya. Oke, maka Y sama dengan 10/3. Berapa Y jadinya? Oke, boleh ya. 10/3 boleh. 3,33 ya. 3,3 satu angka ya. Oke. Oke, sekarang yang Z. Oke, cara yang sama ya, boleh. Z dengan kita bandingkan. Oke, Z-nya kita Z4 itu bersesuaian dengan Z. Oke ya. Nah ya. Oke, 4 sini ya. 4 berbanding Z. Oke, itu sama dengan, boleh kita gunakan masih 3 berbanding 5 ya. Nah, 3 bersesuaian dengan 5. Oke, kita kali silang ya. Oke, prosesnya ya. Oke, Z kali 3 ya. Maka 3Z sama dengan 20 ya. 4 kali 5. Maka Z-nya sama dengan 20/3. Maka Z sama dengan berapa nih? 6 ya. 6,6 ya. 6,7 jadinya ya. Pembulatan. 666 ya.
Kita bulatkan 6,7. Oke ya, ini kesebangunan dua bangun datar ya. Kita bisa mencari dengan kesebangunan, kita bisa mencari sisi-sisi yang belum diketahui ya, dengan cara membandingkan dua sisi yang seletak ya. Oke. Silakan dipahami. Oke, kita akan lanjutkan kembali yang berikutnya ya. Oke, pemahaman konsep yang kelima ya. Nah, ini ada segitiga nih. Perhatikan gambar berikut ini ya. DE, nah ini adalah lambang dari, kan ini ya. Dia pernah belajar waktu kelas 8 ya. Oke, ini lambang dari sejajar ini ya. Lambang sejajar. Nah, sejajar, ini artinya sejajar. Ini artinya sejajar. Ya. DE ya. DE ini sama BC sejajar ya. Oke, ada tanda panah gini ya. Tapi sejajar ya. Maka panjang BC nih ya. Nah, kita BC kita cari berapakah panjang BC X ya. Kita cari berapakah panjang X-nya ya. Nah, namanya kesebangunan itu konsepnya adalah membandingkan dua bangun datar ya. Bandingkan dua bangun datar. Oke. Ini sebenarnya ada dari gambar ini, sebenarnya ada dua segitiga ya. Yang pertama adalah segitiga kecil ya. Segitiga kecil. Ini D, ini E, ini A ya. Nah, dengan ukuran ini 4 ya. Dengan ukuran 4, ininya 6 cm ya. Kemudian ada segitiga yang besar. Segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar. Oke. Ini B, ini C, ujungnya atasnya A. Nah ya, dengan ukuran ini X ya. Dengan ukuran ini X ya, BC kita cari. Nah, ini dari A ke B berapa? Nah, dari A ke B ini 2, perhatikan. Ini 2, ini 4. Nah, dari A ke B. A ke D 4, D ke B 2. Maka kita jumlahkan saja kan? Jadi berapa nih panjang BA ke B? Betul, 6 ya. Ini 6. Nah, kita tinggal menentukan yang seletak. Ya. Yang seletak nih ya. Coba 6 seletak dengan X ya. Oke, 6 seletak dengan X. Oke, berarti 6 berbanding X gitu ya. Sama dengan 4 ya. 4 seletak dengan 6 ya. Oke. Jadi harus betul-betul nih ya. Diperhatikan nih, udah mulai ya harus teliti betul ya. Oke. 4 berbanding dengan 6. Si panah ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi jangan sampai X per 6 ya. Kalau X per 6 berarti 6 per 4 gitu ya. Jadi kalau 6 per X berarti 4 per X. 4 per 6. 4 per 6. Oke, kita kali silang. Ya, silang ya. 4 kali X kali 4 ya. Oke, 4X sama dengan, oke, 6 kali 6, 36 ya. 36. Oke, maka X sama dengan 36 dibagi 4. Oke, sama dengan 9. 9 cm. Oke, maka X-nya adalah 9 cm ya. Dengan cara bandingkan dua segitiga kecil dengan segitiga besar ya. Oke, jadi kita pisah nih supaya bisa dibandingkan. Ya, mudah ya. Silakan dipahami dulu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang ke-6 ya, supaya makin paham secara konsep ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada segitiga lagi ya. SD ini artinya apa? Sejajar tadi ya. SD sejajar dengan PQ ya. Ada panahnya nih ya. Oke, sejajar. Oke. Oke, ini tadi sejajar ya. SD terus sejajar dengan PQ ya. Ada panahnya. Oke. Panjang ST mana ST? Oh ini ya. Kita X ya. Kita cari X-nya. ST-nya. Nah, kalau kita lihat ya, sama seperti tadi ya. Di gambar ini kita bisa pisahkan ada segitiga kecil ya.
ada segitiga kecil. Oke, segitiga kecil. Oke. Ininya S ya, ininya T, ininya R. Oke, dengan ukuran apa? Ukuran ini 12 ya. S ke R-nya 12, ininya X ya, ditanya. Oke, kemudian ada segitiga lagi ya. Segitiga besar ya. Segitiga besar. Oke. Ini segitiga ini P, ini Q. Nah, ujungnya R ya. Sama ya ujungnya R ya. Besar. Nah, ini ukurannya ukurannya berapa nih? Ukurannya 20 cm ya. Nah, ini nih. Dari S ke R 12. Sementara dari S ke P 3. Oke. Maka dari P ke R jadi berapa nih? Kita tambahkan aja ya. 12 tambah 3 ya. Jadi 15. Nah, sudah. Kalau sudah ada 4 angka ini, kita bisa bandingkan ya. Oke, kita bandingkan apa nih? Berarti oke, X seletak atau bersesuaian dengan 20. Maaf. Geser ya. Oke. Oke. Ya, gampang biar bagus ya, biar rapi. X. Oke, dengan 20. Panah ya. Kemudian 12 ya. 12 seletak dengan oke. 12 seletak dengan 15. Iya. Oke, tinggal kita bandingkan ya. Berarti X berbanding 20 itu sama dengan 12 berbanding 15. Gitu ya. Tinggal prosesnya kali silang. Ya. Silang ya. Oke. Maka X kali 15 ya. Maka 15X sama dengan 20 kali 12. Oke. Maka X sama dengan 20 kali 15 ya. Pak berusaha enggak kali dulu ya. Kita bisa sederhanakan ya. Oke. Jadi tidak terlalu berat ya. Oke, kita bisa sederhanakan itu angkanya ya. 20 dengan 15 bisa ya. Dibagi 5 berapa nih? Dibagi 5 4, dibagi 5 3 ya. Nah, 12 juga bisa nih. 12-nya kita bagi juga dengan 3 ya. 12 bagi 3 itu 4. Nah, ini 3 1 ya. Nah, gitu ya. Sehingga X-nya adalah tinggal 4 dikali 4. Oke. Sama dengan 16 cm. Oke. Nah, gitu ya. Mudah ya jadinya ya. Jadi X adalah 16 cm. Oke. Silakan dipahami lagi ya. Secara konsep nih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pemahaman konsep yang ke-7. Pada gambar berikut ya DE sejajar sama nih ya. Oke, kita buatin nanti soalnya akan kita pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas yang sebenarnya pada segitiga ya. Di prolognya nggak apa banyak segitiga ya. DS sejajar dengan AB tadi sama ya. DS sejajar dengan AB ditandai dengan panah ya, tanda panah yang searah ya. Jika AB sama dengan 12 cm, kemudian DE-nya 8 cm dan DC 10 cm. Nah, ini udah mulai. Tanya panjang AC. Nah, AC ya. Oke, dengan cara yang sama ya. Tadi kita pisahkan di gambar ini sebenarnya ada 2 segitiga ya yang bisa kita bandingkan sehingga kita bisa ketahui panjang semua sini ya. Jadi ada segitiga kecil ya, ada segitiga kecil. Oke. Oke, dengan ini D, ini E, ininya C ya. Oke, ukurannya berapa ukurannya? Ukuran ini 10 cm ya, D ke C ini 8 cm. Kemudian ada segitiga besar. Oke. Segitiga besar. Ya. Oke. Ini A, ini B, ujungnya C. C ya. Ini panjangnya 12 ya. Panjangnya 12 ya. Oke. Ini panjangnya 12 AB ya. Nah, ini nih. AC berapa AC? Nah, ini D ke C 10. D ke C 10, A ke D apa nih? Nah, kita tanya aja X ya. Nah, kita X aja ya. Maka dari A ke C adalah kita tambahkan. Maka A ke C ini kita gunakan 10
ditambah dengan X. Nah, gitu ya. Oke, kita bandingkan ya, yang bersesuaian ya. Oke, kita akan bandingkan. Oke, 8 itu bersesuaian dengan terletak dengan 12. Oke. Sementara 10 itu bersesuaian dengan 10 ditambah X. Oke. Maka prosesnya adalah gimana? Boleh ya? Kita berarti tadi berapa? 8/12 itu sama dengan, sebanding dengan 10/10 ditambah X. Oke. Kita proses sama ya, dengan kali silang. Kali silang ya. Maka 8, oke. 8, oh, oke. Oke, ya. 8 dalam kurung 10 ditambah X ya. Itu sama dengan 12 kali 10 ya, 120 ya. 120. Oke, kita pelangi ya. 8 kali 10 ditambah dengan 8 kali X ya. Jadi berapa nih? 80 ditambah 8 kali X, 8X ya. 8X sama dengan 120. Oke, kita pindahkan 80-nya ya, sana ya. Oke, sehingga menjadi berapa nih? Maka menjadi 8X sama dengan 120. Kita pindahkan ya, minus ya. Minus 80. Oke. Maka 8X sama dengan 40 ya. Oke, betul ya, 40 ya. Maka X-nya berapa? 40 dibagi 8 ya. Jadi 5 ya. 5 cm. X-nya ya, 5 cm. Nah, itu X-nya 5 cm. Pertanyaan adalah dari A ke C. Nah, panjang dari A ke C. Nah, pertanyaannya panjang AC ya. A ke C. Kalau seandainya ininya 5 ya, maka panjang AC-nya jadi berapa? Maka jadi panjang AC-nya, oke. Ini berapa jadi? 10 tambah 5 ya, 10 tambah X ya. 10 ditambah 5. Maka 15 cm ya. Nah, oke. Jadi adik-adik harus hati-hati nih. Kalau dapat X-nya langsung 5 ya. Ternyata bukan panjang AD-nya, tapi panjang AC yang ditanya. Maka panjang AC ininya X-nya 5, ini 10, maka AC-nya 15 cm. Oke. Ya. Itu pemahaman konsepnya. Mungkin cukup ya pemahaman konsepnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini teori singkatnya ya. Sebangunan adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk sama tetapi ukurannya berbeda ya. Atau boleh juga benda-benda yang mempunyai bentuk sama dan ukuran-ukuran yang bersesuaian atau seletak sebanding. Itu disebut dengan sebangun ya. Nah, notasi sebangun itu adalah seperti ini ya. Notasi sebangunnya seperti apa ya? Cacing panasan ya. Seperti itu cacing. Oke. Nah, ini oke. Dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini oke, ini ya. Nah, ini adalah notasi sebangun ya. Oke, bagus. Oke, ini notasi sebangun. Kalau ada sebangun bisa digambarkan seperti itu ya. Seperti ini ya. Nah, ini. Misalkan segitiga ABC itu sebangun ya, gitu ya. Sebangun ya. Sebangun dengan segitiga ya, ABC ya. A, B, C. Oke, sebangun dengan segitiga P, Q, R. Ya. Oke, gitu ya. Sebangun. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, maka dari segitiga yang di atas tadi ya, maka A berbanding P itu sama dengan B berbanding Q ya, C berbanding R. Dan segi sudut A-nya itu sama dengan sudut P. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama. Sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R ya. Tadi ya. Nah, sudut ini ya.
Gambar tadi ya. Oke. Contoh bangun-bangun datar yang pasti sebangun ya. Misalnya dua lingkaran ya. Dua lingkaran kecil, lingkaran besar itu pasti sebangun. Atau dua segitiga sama sisi ya. Segitiga itu sama sisi itu pasti sebangun. Dua persegi atau bujur sangkar ya, pasti sebangun. Dua segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, segi 12 beraturan ya, itu pasti sebangun ya. Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding ya, mempunyai perbandingan yang sama ya, senilai ya. Kemudian yang kedua, syarat sebangun ya, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Ya, ini ya, seperti ini tadi ya. Sudut A sama dengan sudut B tadi ya. Oke, sudutnya ya. Sudutnya sama, sementara ini ya sebanding ya. Contoh, dua persegi panjang masing-masing berukuran 6 cm dan 8 cm. Ya, kemudian persegi panjang kedua 20 cm dan 10 cm. Apakah kedua persegi panjang itu sebangun? Oke, kita lihat ya. Oke, perbandingan panjang sisinya ya. Perbandingan panjangnya ya, panjang 1 berbanding panjang 2, 16/20 sama dengan 4/5. Atau 4 berbanding 5. Perbandingan lebarnya ya, dengan persegi panjang yang lebar pertama ya, persegi panjang pertama 8, persegi panjang kedua lebarnya 10, 8/10, 4/5. Nah, 4/5 juga ya. Oke, terus kemudian perbandingan sudutnya, coba perhatikan. Kedua persegi panjang memiliki sudut-sudut yang bersesuaian untuk letak yang sama besar, yaitu 90 derajat. Artinya kesimpulannya berarti dua persegi panjang ini ya tadi ya, itu adalah sebangun. Oke. Oke, sekarang menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Dengan menggunakan syarat dua bangun sebangun, ya, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama. Contohnya ya, dua bangun berikut ini sebangun. Hitunglah X, Y, dan Z. Ya, 15 ini seletak dengan 20. Y seletak dengan 10, X seletak dengan 16, 18 seletak dengan Z ya. Seperti di pembahasan mohon konsep ya. Nah, trapesium ABCD sebangun trapesium PQRS. Maka AB itu berbanding dengan PQ. AD berbanding PS ya. Kita masukkan angkanya X/16 sama dengan 12/20 ya. Tinggal pros kali silang, 20X sama dengan 16 kali 15. Dapat X-nya 12. Jadi panjang sisi AB-nya X-nya adalah 12 cm. Dengan perbandingan sama kita lihat DC berbanding SR. Sama dengan AD berbanding PS ya. Kita masukkan angkanya Y/10 sama dengan 15/20. Kali silang 20Y sama dengan 10 kali 15. Maka Y-nya adalah 7,5. Jadi panjang sisi DC adalah 7,5. Oke ya. Nah, kemudian cari Z-nya. DC berbanding dengan QR, AD berbanding PS. Kita input angkanya Z/18 sama dengan 15/20. Kali silang 20 kali Z, 20Z, 18 kali 15. Oke, dapat Z-nya 13,5. Jadi panjang sisi RQ atau Z sama dengan 13,5. Nah, sekarang penalaran dan komunikasi ya. Kita bahas ya. Sebuah peta mempunyai skala 1/500.000 ya, skalanya ya. 1/500.000. Oke, 1/500.000. Oke. Ini artinya apa nih? Artinya 1 cm itu sama dengan 500.000 cm gitu ya artinya ya. Atau boleh juga 1 cm itu pada peta itu sama dengan, ini berarti 5 km ya. Dibagi 100.000 ya, 5 km. Jadi 1 cm pada peta sama dengan 5 km jarak sesungguhnya. Peta tersebut difotokopi dengan ukuran 80%. Oke, ya. Jika jarak kedua kotak pada peta hasil fotokopi adalah 4,8 cm. Oke, berarti berapa nih? Berarti dapat ukuran sebelum difotokopi berarti berapa nih? Kita cek dulu ya.
berarti ukuran pada peta ya. Ukuran pada peta sebelum difotokopi ya. Berarti ya. Karena difotokopi 80% nih, ya dikecilin ya. Coba ukuran pada peta ya. Ukuran pada peta ya. Pada peta. Berarti sebelum difotokopi ya. Awal ya. Yang awal. Berarti tinggal 4,8 kali 100 per 80 ya. Ini ya. Atau 80%. Berarti, oh ya bolehlah. 100 per 80. Kita balik aja ya. Ukuran 100 ya awalnya ya. Oke, kita coret aja nolnya. Oke, berarti berapa nih jadinya? Kita coret aja ya. Kita coret lagi 48 dengan 8 berarti berapa nih? 0,6 ya. 0,6 kali 10 jadi berapa nih? Oke, jadinya adalah 6 ya, berarti 6 cm awal. 6 cm. Oke ya. Maka jarak dua kota sebenarnya adalah oke. Berarti kita gunakan skala ya. Skala. Berarti skala 1 berbanding 500.000. Artinya berarti ya 1 per 500.000 ya sama dengan ini kecil besar. Berarti kecil peta. Peta itu kecil. Nah, per besar itu jarak sebenarnya. Nah, ini sebanding ya kan? Enak kan ya? 1 per 500.000 berarti 6 per jarak sebenarnya. Oke. Tinggal kita kali silang, prosesnya kali silang. Nah, jarak sebenarnya kali 1. Oke ya. Jarak sebenarnya sama dengan 6 kali 500.000 berapa? 6 dikali 500.000. Oke, jadinya berapa nih? Jadinya 3 juta ya. 3 juta. 3 juta itu berapa jarak sebenarnya? Berarti 30 km. Kita bagi 100.000 ya. Kita bagi 100.000 karena 1 kilometer itu 100.000 ya. Kita tulis lagi sini ya. Karena 1 kilometer itu sama dengan 100.000 sentimeter. Ya. Kita harus cari juga ini. Oke, gitu ya. Berarti kita tinggal coret nolnya 5. Oke, 100.000. Nah, gitu ya. Maka menjadi satuannya menjadi 30, jarak sebenarnya adalah 30 kilometer. Nah, ini menggunakan konsep kesebangunan ya. 1 per 500.000 ya, jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Kecil besar, nah, gitu ya. Oke, sip ya. Kita lanjutkan ya. Kurang dipahami dulu, silakan dipahami dulu ya. Oke. Ya, oke, bentar. Oke, oh. Ya, kita lanjutkan ya. Penalaran dan komunikasi yang kedua ya. Sebuah tiang bendera dengan tingginya 3,2 meter. Oke. Mempunyai bayangan 2,4 meter. Oke. Supaya yang lebih mudah kita gambar ya. Supaya terbayang ya. Oke, sebuah bendera. Ada sebuah bendera ya. Ini bendera ya. Tingginya katanya berapa? Tingginya 3,2 meter ya. 3,2 meter. Kemudian bayangannya 2,4 ya. Bayangannya ya. Bayangannya ini 2,4. Bayangannya 2,4. Ya, bayangannya 2,4 meter. Bila sebuah pohon mempunyai panjang 3 meter, ada sebuah pohon ya. Ada pohon katanya nih ya. Pohon. Oke, pohon ya. Ada pohon Pak, tingginya adanya katanya berapa? 3 meter ya. Ukurannya ini 3 meter. 3 meter. Kemudian bayangannya. Maaf. Bayangannya 3 meter. Oke, bayangannya 3 meter. Oke, bayangannya 3 meter ya. Bayangannya 3 meter. Oke. Oke, bayangannya 3 meter. Oke, ditanya tingginya ya. Ditanya tingginya berapakah tingginya? Oke ya. Ini beda bersesuaian ya. Kita gunakan konsep kesebangunan ya.
Oke, berarti berapa nih? 3,2 bersesuaian dengan T ya. Oke, terus kemudian yang apa namanya? Yang bayangan dengan bayangan ya. Tinggi dengan tinggi, bayangan dengan oke. Ya. Oke gitu ya. Oke, berarti kita bisa selesaikan ya. Tinggi bendera itu berbanding dengan tinggi pohon, gitu ya. Sama dengan bayangan bendera ya. Bayangan bendera itu sama dengan bayangan pohon gitu ya. Nah, angkanya ganti ya. Berarti 3,2 berbanding T itu sama dengan 2,4 berbanding 3. Oke ya. Bisa kita kali silang ya. Boleh. Silang. Bisa kali silang ya. Di sini ya. Kita lanjutkan di sini. Maka 2,4 T itu sama dengan 3 dikali 3,2 ya. Oke. Maka T sama dengan 3 dikali 3,2 dibagi 2,4 ya. Oke, bagaimana kalau kita bagi nih ya? Makanya 8 bisa nih ya. Oke, bagi 0,8 boleh nih ya. Ini jadi berapa nih? Ini jadi 4 ya. Oke, ini jadi 3 ya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi 4 ya. 8. Nah, ini bisa kita coret lagi nih. Kita coret lagi ininya 3 dengan 3 ya. Oke, maka tingginya adalah berapa? Maka tingginya adalah 4 ya. Maka tingginya 4 meter. Tinggi pohon itu ya. Tinggi pohon nih, tinggi pohon. Oke, tinggi pohon. Ini tinggi pohon ya. Oke, tinggi pohon. Nah, tinggi pohonnya adalah 4 meter ya. Tinggi pohonnya adalah 4 meter. Oke ya. Nah, gitu ya. Dan konsep kesebangunan kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari nih ya. Tanpa harus menghitung tinggi naik ke pohon ya. Kita bisa dengan bandingkan bayangannya aja kita hitung. Bayangannya. Dengan benda yang sudah ketahuan tingginya, hitung bayangannya, kemudian hitung bayangannya pohon, kemudian tingginya juga bisa kita cari. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ya, penalaran dan komunikasi. Sebuah foto berukuran 9 cm. Oke ya. Lebarnya 9 cm dan panjangnya 12 cm. Oke, akan dipasang pada selai karton yang panjangnya 20 cm. Berapakah lebar karton agar foto dan karton sebangun? Oke ya. Kita buat gambarnya lebih mudah dengan gambar ya. Oke, kita buat gambarnya dulu. Foto ya. Fotonya, oke, fotonya berapa lebarnya sama tingginya, panjangnya. Foto ke sini ada ya. Lebar ya. Lebar, boleh panjang deh, boleh. Fotonya ada ya. Oke, ukurannya berapa? 9 ya. Ukurannya 9, lebarnya 9, panjangnya 12 cm. Kemudian akan ditempel pada sebuah karton ya. Kartonnya oke, kartonnya. Kartonnya panjangnya berapa? Panjangnya 20 ya. Hanya lebar kartonnya. Oke. Nah, gitu ya. Panjangnya 20 cm. Tanya berapakah lebar karton ini ya? Lebar kartonnya ya. Oke, lebar karton L ya. Oke. Berarti kita tinggal mudah ini ya. Sebenarnya ya, udah mudah ya. Betul. Maka berapa nih? 12 bersesuaian dengan 20 gitu ya. Karena 9 bersesuaian dengan lebar kartonnya ya. Oke. Oke, ini apa nih? Oke, ini foto ya. Ini foto, ini karton. Karton. Ya, sip. Nah, kita ini ya, kan ya. Maka 12 berbanding 20 itu sama dengan 9 per L. Gitu ya. Tinggal prosesnya kali silang. Oke, gitu ya. Maka 12L lebar ya, sama dengan 9 dikali 20. Maka lebarnya sama dengan 9 kali 20 gitu ya, dibagi 12. Oke, kita coret, kita bisa ya. Kita bagi berapa? Bagi 4 ya.
dibagi 4, 5, dibagi 4, 3. Oke, 9 dengan 3 bisa ya. Ini 1, ini 3. Oke. Maka lebarnya menjadi 3 dikali 5. Oke, sama dengan 15 cm. Dengan konsep kesebangunan ini jadi mudah ya. Oke ya. Nah, supaya fotonya itu jadi rapi, bagus ya. Jadi foto dengan kartunya sebangun ya. Jadi nggak miring ya, pas ya jadinya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu ya. Oke. Oke, nah kita lanjut ke pemecahan masalah ya. Nah, tadi sudah soal-soal penalaran, sekarang soal-soal pemecahan masalah ya. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar trapesium ini ya. Oke, ini ABFE dan EFCD. ABFE dengan EFCD itu sebangun. Tentukan panjang AB-nya ya. Oke, panjang AB-nya kita tentukan. Oke, AB-nya belum ada ya, X ya. AB. Bolehlah AB dengan X boleh. Boleh X ya. Nah, EF juga belum ada ya. Y deh boleh ya. Gampang ya. Oke, kita gambar ya. Ini sebenarnya di gambar ini kita belah ya, jadi dua ya. Jadi ada apa? Ada trapesium yang kecil ya, trapesium yang kecil. Trapesium yang kecil dengan ininya trapesium EFCD, EFCD. Kemudian ada trapesium yang besar ya. Trapesium yang besar. Yang di bawah ya, yaitu A, B, F, E. Gambarnya nggak rapi ya. Tapi terlihat ya. Oke, kita ukurannya. EF kita nih F ya. Oh iya ya, oh ini aja dulu ya. Ini 6 ya. Ini 6, ini 2. Oke, ininya EF-nya Y boleh ya. Y ininya 3. Tinggal kita cari F-nya dulu ya sebelum ke sini ya. Karena ini sama ya. Oke, berarti kita buat ke berbanding kesebangunannya ya. 6 berbanding dengan Y gitu ya. 2 berbanding dengan 3. Oke, perbandingan ya. Ini ya, biar kelihatan ya. Oke, berarti 6 per Y itu sama dengan 2 per 3. Oke. Kita kali silang, tinggal berarti 2Y sama dengan 6 kali 3, 18 ya. Maka Y sama dengan 18 dibagi 2, sama dengan 9. Oke. Maka Y-nya 9 nih. Ini Y-nya 9 ya. F-nya 9 ya. Ini 9. Berarti sama ya. Berarti ini 9, ini berarti 9 ya. F ya 9 ya. F 9. Nah, ini B-nya kan X ya. Nah, sekarang berarti bisa dong. Ini bersesuaian dengan ya, bersesuaian ya. Maka EF itu seletak atau bersesuaian dengan AB atau X ya. Oke. Nah, kita bisa gunakan ya. Ini juga ya bisa ya. Kita gunakan ini 2 per 3 aja ya. Coba berarti kita bisa pakai 2 per 3, 2 berbanding 3 itu sama dengan 9 per X. Kita kali silang ya. Proses kali silang. Oke. Oke, berarti berapa nih? Berarti 2X sama dengan, ya enggak? Berapa nih? 27 ya? 27. Maka X sama dengan 27 per 2 ya. Berapa X ini? Sama ya. Oke, 13 ya. 13,5 ya. 13,5. Oke, 13,5 X. Nah, begitu ya jadinya ya. Maka panjang AB ini sama dengan AB kan? AB-nya adalah X ya. Maka panjang AB adalah 13,5. AB-nya adalah ini 13,5. Ya, gitu ya. Kita tinggal harus teliti betul ya. Jadi prosesnya mana yang seletak ya, tinggal dibandingkan. Terus kemudian dikali silang. Oke. Oke, pemecahan masalah yang kedua ya. Soal seperti ini. Perhatikan gambar. P adalah pohon ya di seberang sungai. Ini sungai ini. Ini sungai.
Ya. Banu menancapkan tongkat di titik A, B, C, dan D. Tertera pada gambar. Oke. Tentukan lebar sungai. Nah, ini ya yang biasa pramuka nih ya. Cara menentukan lebar sungai tanpa harus ini ya. Tinggal bikin patok-patoknya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan. Oke. Di gambar ini kita bisa belah ya. Seperti ada satu segitiga ya, tapi ini bisa jadikan dua segitiga ya. Kita bisa bandingkan. Oke, kita bisa gambar dulu ya. Ada segitiga kecil ya. Segitiga kecil. Yaitu ini apa namanya? Ini D, ini C, ini P ya. Kemudian ada segitiga besar. Ada segitiga besar. Oke. Nanti kita bisa bandingkan ya. Segitiga besar, ininya A, ininya B, ujungnya itu P. Ujungnya P ya. Nah, tinggal kita kasih satuan ya. Berarti D ke P ini L ya. Lebar sungai ini ya. Lebar sungainya L ya. Lebar sungai. Kemudian DC-nya 6, AB-nya 8. Nah, sekarang A ke P. Dari ini ke sini adalah apa nih? Ini ke sini itu L. Ya enggak? Dari P ke D. Dari P ke D gitu ya. Dari D ke A 4. Maka adalah kalau dari P ke A adalah tinggal P ditambah 4. Gitu ya. Jadi L maaf. Ini L ya. L tambah dipanjangnya adalah L ke L tambah 4. Lebar ditambah 4. Nah, gitu ya. Sekarang sudah ya. Kita ada dua gambar, kita banding-bandingkan ya. Maka 6 ini seletak ya dengan 8. Oke. Kemudian lebar sungai seletak dengan L tambah 4. Ya. Nah, kita gunakan ya. Oke, berarti L berbanding L ditambah 4 itu sama dengan 6 berbanding 8. Oke. Kita gunakan kali silang ya. Kali silang. Oke. Berarti berapa nih? 8L ya, 8 kali L sama dengan 6 dalam kurung L ditambah 4. Oke. Kita kali-kali ya. Kita kali-kali nih. Maaf. Oke, kita kali-kali nih. Nah, gitu ya. Ulangi ya. Maka 8L sama dengan 6L ditambah 24. 6 kali 4 ya. Kita pindah ruas ke sini ya. Pindah ruas ke sini. 6L-nya ya. Karena sejenis 8L dengan 6L. Maka 8L dikurangi 6L sama dengan 24. Oke, di sini ya. 8L kurangi 6L, 2L. 2L sama dengan 24. Maka lebar sungai adalah 24 dibagi 2. Maka lebar sungai adalah 12 meter. Maka lebar sungai adalah ini adalah dari sini adalah 12 meter. Ya. Nah, gitu ya. Nah, konsep kesebangunan bisa digunakan untuk pemanfaatan seperti ini ya. Oke. Silakan ada pertanyaan ini. Oke, ya. Sudah bagian di akhir ini latihan mandiri. Oke, silakan kerjakan ya. Ada 5 soal ya. Oke, soal pertama, sebuah kapal pesiar memiliki panjang 250 meter dan lebar 50 meter. Kapal itu dibuat model dengan panjang 20 cm, hitunglah lebar kapal pada model. Oke, silakan ya. Digambar dulu boleh ya, atau langsung perbandingannya ya. Lebih mudah digambar ya. Kemudian yang kedua, ada perhatikan gambar, ada persegi panjang besar, persegi panjang kecil ya. Tuh kalian bisa tulis dulu satuannya, kemudian tentukan panjang QR-nya. Silakan. Kemudian yang ketiga, trapesium ABCD dan PQRS pada gambar berikut. Sebangun. Panjang SR-nya. Silakan. Nah, ini hati-hati nih ya. Posisinya ya, mana yang seletak, mana yang bersesuaian ya. Lihat tuh. Oke, kemudian yang keempat, seperti di pembahasan awal ya, silakan dilihat lagi, diulang lagi video belajar 4 ya. Oke. Pada gambar berikut AB sejajar dengan ini panahnya belum ya. Sejajar ya, sejajar. Oke, ini sejajar ada panahnya. Apa nih? AB ya.
AB, oh A-nya nggak ada ya. AB sejajar dengan DE, oh ini D. Ini C ini ya. Oke gitu ya. Oke. AD-nya 5, AD, oh, AD 5 betul, dan DE-nya 8. Tentukan nilai X. Nah, nilai X-nya. Tentukan nilai X-nya. Nah, ini ya, panjang DC-nya ya, silakan. Kemudian terakhir, sebuah tongkat mempunyai bayangan 5 meter dan sebatang pohon mempunyai bayangan 20 meter. Jika tinggi tongkat 4 meter, hitunglah tinggi pohon. Nah, ini ya, manfaat dari kesebangunan ya. Bisa menentukan tinggi pohon tanpa harus naik ke pohon ya. Jadi kita gunakan tongkat aja yang ketahuan tingginya ya, dengan manfaatkan panjang bayangan. Oke, selamat berlatih ya. Mudah-mudahan lancar mengerjakan ya. Oke, Pak cukup. Pak ucapkan selamat belajar ya. Terus berlatih dengan penuh semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.